Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita alhamdulillah masuk pada bulan suci Ramadan 10 yang terakhir, di mana Rasul menyatakan bahwasanya 10 terakhir adalah itkun minan nar, pembebasan dari api neraka. Dan pada 10 terakhir ini adalah inti daripada Ramadan. Kalau ibaratnya orang permainan bola, mungkin pada awal-awal Ramadan itu disebut dengan babak penyisihan. Maka pesertanya banyak, yang puasa banyak, yang tarawih juga banyak, kadangkala pengurus masjid nambah dengan tendanya. Itu karena babak penyisihan, semua orang bisa masuk melaksanakan itu. Kemudian pada yang berikutnya mungkin sudah mulai semifinal. Semifinal banyak juga yang sudah berguguran. Maka yang tadinya tenda sehingga tendanya dibongkar. Tidak lagi tarawih di luar masjid, semua masuk ke masjid. Kemudian yang terakhir itu adalah inti, yaitu finalnya. Nah, finalnya itu adalah pada tanggal 10 akhir bulan suci Ramadan. Nah, di sini penting sekali kami sampaikan karena Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah SAW. Bahkan beliau menceritakan, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'asru sadda mi'zaruhu. Kemudian wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Sayyidina Aisyah, kalau sudah masuk pada 10 terakhir bulan suci Ramadan, berarti mulai tanggal 21 dan seterusnya, maka sadda mi'zaruhu, Rasulullah sudah mulai mengencangkan kainnya. Kemudian wa ahya lailahu, dan Rasulullah menghidupkan malam-malam itu lebih daripada malam-malam yang selain itu. Kemudian wa ayqadha ahlahu, dan Rasul membangunkan keluarga-keluarganya. Ini menjadi satu dasar bahwasanya akhir bulan suci Ramadan, yaitu pada fase ketiga dari tanggal 21, Rasulullah memberikan contoh lewat Aisyah yang menyampaikan bahwasanya Rasulullah itu mengencangkan ikat pinggangnya, mengencangkan kainnya. Dalam arti apa? Rasulullah itu banyak meninggalkan tempat tidurnya dalam rangka untuk banyak beribadah kepada Allah. Serta wa ahya lailahu, malam-malam itu penuh dengan ibadah Rasulullah. Kemudian di samping Rasulullah juga Rasulullah mengajak kepada keluarga-keluarganya untuk bersama-sama Rasulullah untuk beribadah. Padahal Rasulullah sendiri adalah maksum, orang yang terjaga dari dosa, yang sudah dijamin masuk surga. Tetapi Rasulullah masih melaksanakan ibadah begitu kencangnya, apalagi pada malam-malam terakhir bulan suci Ramadan. Ada apa sebenarnya di malam terakhir bulan suci Ramadan? Karena di situ akan ada yang namanya Lailatul Qadar. Malam yaitu yang lebih utama daripada 1000 bulan. Kalau kita ibadah pada malam itu, maka nilai ibadah kita satu malam itu lebih daripada 1000 bulan. Ini merupakan amal yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, dalam hal masalah Lailatul Qadar, para ulama berbeda pendapat. Dalam satu kitab saya bacakan, wahtalafu fi waqtiha. Wahtalafu fi waqtiha, para ulama-ulama berbeda pandangannya tentang kapan terjadinya Lailatul Qadar. Wa qala ba'duhum innaha kanat fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa rafa'at. Dari pendapat yang pertama, Lailatul Qadar itu hanya terjadi pada masa Rasulullah SAW saja, dan semenjak itu tidak akan pernah ada lagi namanya Lailatul Qadar. Kemudian ada lagi pendapat, wa dhahaba amatul masayyih ila annaha baqiyatun ila yaumil qiyamah. Pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya Lailatul Qadar itu akan terjadi setiap tahun, ila yaumil qiyamah, sampai dengan hari kiamat. Artinya pendapat yang kedua ini menyatakan bahwasanya Lailatul Qadar itu akan terjadi walaupun Rasulullah sudah wafat.
Wahtalafu fitil kalailah. Kemudian terjadi pendapat lagi ya, berbeda lagi kapan malam terjadinya Lailatul Qadar. Di sini faqala ba'duhum awalu lailatin min Ramadan, yaitu terjadi pada awal bulan suci Ramadan. Ada mengatakan awal. Kemudian waqala annaha waqala ba'duhum lailatus sab'ata asar, terjadi pada asar yaitu 17. Faqala aksarun fil asril awakhir min Ramadan. Kemudian yang terakhir, mayoritas ulama mengatakan 10 terakhir pada bulan suci Ramadan. Wa tafaqu amatu sahabah wal ulama ala annaha lailatus sab'a wa isrin min Ramadan. Mayoritas ulama sepakat Lailatul Qadar akan terjadi pada tanggal 27 bulan suci Ramadan. Nah, di sini ada satu cerita, anna Aba Yazid al-Bustami. Sesungguhnya Aba Yazid al-Bustami berkata, Ra'aitu Lailatul Qadri fi jami'i umri marrotain. Kata Abu Yazid, saya selama hidup ini menemukan 2 kali Lailatul Qadar. Wa hiya waqi'atun fi mauqi sabi' wal isrun, yaitu terjadi pada tanggal 27 berdasarkan pengalamannya Abu Yazid al-Bustami. Walaupun banyak lagi pendapat-pendapat yang mengatakan tanggal-tanggal tertentu, tapi berdasarkan apa yang disampaikan oleh Abu Yazid al-Bustami, bahwasanya Lailatul Qadar terjadi pada tanggal 27. Namun demikian, hakikatnya tidak ada yang bisa tahu kapan sebenarnya Lailatul Qadar. Ini rahasianya agar kita semua sebagai seorang muslim yang shaimin bisa mengintai-ngintai malam-malam dari awal Ramadan sampai dengan akhir Ramadan untuk penuh ibadah kepada Allah agar kita menemukan namanya Lailatul Qadar. Karena nggak mungkin orang yang ujuk-ujuk ibadah pada malam tanggal 27 mendapatkan Ramadan, sementara dari awal dia tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Maka rangkaian itu perlu dilaksanakan dari mulai awal Ramadan sampai dengan berikutnya. Kemudian amalannya apa? Pada malam yang disebutkan Lailatul Qadar, di sini ada satu amalan dari Aisyah radhiyallahu anha. Annaha qalat. Aisyah berkata, "Qultu ya Rasulullah." Saya berkata pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, la waqa'at Lailatul Qadar." Andai kata terjadi Lailatul Qadar, fama aqulu, apa yang harus aku baca? Aisyah bertanya pada Rasulullah, "Ya Rasul, apa yang harus saya baca kalau terjadi Lailatul Qadar?" Kemudian Rasul mengajarkan, "Quli Allahumma innaka afun karim tuhibbul afa fa'fu anni." Allahumma innaka afun karim tuhibbul afa fa'fu anni. Ini artinya malam-malam itu kita ulang-ulang doa itu supaya kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menemukan namanya Lailatul Qadar. Dan wirid yang paling utama pada bulan suci Ramadan dari awal sampai akhir adalah tilawatul Quran, yaitu membaca Al-Quran. Semoga yang sedikit ini ada manfaatnya bagi kita semua, bagi para pemirsa. Insya Allah kita semua akan menjadi orang-orang yang muttaqin, dijanjikan oleh Allah bahwasanya puasa adalah tujuannya la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang takwa. Sehingga takwa ini akan menghadirkan kita menjadi orang yang terbaik di hadapan Allah maupun di hadapan manusia. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.